terkait dampak yang ditimbulkan oleh saya katakan primordialisme. Sekali lagi, misalnya Wang Karau, Wawa Ombo, yang mana itu adalah sepupu satu kalinya, di mana dia itu adalah panglima perangnya Wang Karau, misalnya kemudian Tuani, Sheikh Kamaluddin tadi, itu bukan milik keluarga-keluarga. Hari ini saya mendeteksi itu yang terjadi, bahwa kita bicara Tuani itu bicara orang Bonto saja, kita bicara Sungkow Busu itu milik Katilumbu saja, bicara Wawang Karau milik orang Jaya Bakti saja, bicara Wawa Ombo itu milik orang-orang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Atau tepatnya di Kabupaten Buton Selatan, itu belum pernah ada sentuhan juga, sangat miris. Sementara beliau adalah penyebar Islam pertama di Tanah Buton. Tapi langkah awal ya, marilah kita mulai dengan membangun area makam Pagar Bawang Karawi yang sempat terhenti sejak tahun 1981. Demikian mungkin yang bisa saya berikan. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas beberapa pandangan dan hal-hal menarik lainnya yang sudah disampaikan tadi. Jadi ada banyak sekali situs-situs sejarah yang ada di Sampolawa yang sampai hari ini barangkali belum tersentuh perlindungan dan pemanfaatan, yang saya kira ini salah satu hal yang bisa dikatakan sangat memiriskan. Tentu kegiatan semacam ini adalah salah satu bagian yang kita untuk peduli terhadap situs-situs sejarah sebagai bagian dari kehidupan kita hari ini yang telah diletakkan secara leluhur, baik itu dari segi keadaban dan keilmuan yang hari ini membuat kita bisa ada dan hidup di Sampolawa. Tadi kira narasumber kira cukup mewakili. Tadi sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh Maulana Basal. Sebelum saya beri kesempatan ke hadis kebudayaan beliau, saya beri kesempatan selanjutnya kepada teman-teman yang lain. Saya kira 2 pertanyaan tambahan agar bisa dijawab sekaligus oleh narasumber. Kepada teman-teman peserta webinar, jika ada yang mengalami pertanyaan, sekiranya kesempatan yang baik mengekspresikan gagasan tentang hal-hal yang telah dipertanyakan, saya beri kesempatan. Baik, saya kira kalau udah dipertanyakan sambil teman-teman semua. Oh, sorry. Ada dari Laudi Said. Saya persilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya langsung saja tentang masalah dana pariwisata. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit bercerita. Salah satu teman saya yang di Universitas samping saya kemarin mempunyai satu penelitian tentang pariwisata dan budaya. Di situ dia membahas tentang masalah dana, masalah pokoknya yang berkaitan tentang pariwisata. Nah, dari tanggapan pemateri sebelumnya tadi Pak Udin tentang masalah anggaran, kalau di Surabaya sendiri di sini tiap tahun itu untuk anggaran cagar budaya dan pariwisata itu selalu ada. Dan kalau bisa dicek juga di Kemen apa ini alamat sahabat Kemen Parekraf itu Sandiaga Uno sendiri di tahun 2020 itu telah mengeluarkan dana sebanyak 2,7 triliun
tahun kemarin 2021 itu sekitar 3,3 triliun. Jadi kenaikannya itu itu saya kurang tahu juga itu disebarluaskan untuk seluruh Indonesia atau hanya beberapa wisata. Nah, mungkin saran saya mungkin kita bisa ajukan proposal di Dinas Pariwisata dan Kabupaten Selatan tentang hal ini, karena saya tiap tahun itu pasti ada dana yang cair untuk dan pariwisata baik itu untuk renovasi atau pembangunan pariwisata baru atau apa ya renovasi kayak contoh kayak makam Bawa atau nah itu sudah ada dengan tapi saya tidak tahu juga apakah di Sampau ini memang di sebagian itu punya cair atau mungkin bisa diusulkan dulu. Jadi tidak usah kayak potong atau dari keluarganya sendiri, tapi sekali saya dan tidak ada dana untuk hal seperti dana pariwisata dan budaya di Selatan, namun bisa kita potong masalah, tapi sebaiknya mungkin bisa kita dan proposal dulu di dana pariwisata dan budaya masalah dana ini, karena saya setiap provinsi atau kabupaten itu pasti dapat dana pariwisata dan budaya untuk yang digunakan untuk inovasi, memperbaiki atau melindungi jalur budaya sangat penting. Nah, jika kalau janjinya makam Bawa dan lain-lain yang sudah kita bahas bagian dari janji budaya yang penting bagi Sampolawa, Buton Selatan, saya kira itu ada dananya untuk perbaikannya. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dari saudara Laude Zulfikar. Jadi saya kasih dulu pertama kita dapat pandangan dari narasumber. Pertanyaan pertama tadi terkait legalitas makam Bawa dan Bawa yang ada di Sampelawa ini. Yang kedua menyangkut tentang pengingkaran cagar budaya terhadap penggunaan cagar budaya yang ada pada khususnya di Sampelawa. Saya kira saya beri langsung ke narasumber dalam hal ini Kadis Kebudayaan menjawab pertanyaan ini, apakah menyangkut legalitas, kedua menyangkut anggaran terhadap perlindungan cagar budaya. Barangkali waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Sudin, masih dengar suara saya? Pak Sudin? Siap, masih dengar. Ayam Mbak Internet. Jadi sudah sini negosiasi ya, Ombe. Jadi apa? Jadi bina kamu Elianto, kamu Aksanto, saya Ainto. Jadi berkaitan dengan legalitas cagar budaya khususnya makam Bawang Terau dan rumah Bawa, perlu kami sampaikan bahwa hari ini Dinas Kebudayaan lagi gencar-gencar untuk menata. Maka ada barang nombor samsung ayu atau ada data berkaitan seperti benteng di oleh Pak Nazarin tadi. Kalau ada data itu mungkin berikan kami ke Dinas Kebudayaan, karena kami mulai bulan 10 ini sudah mulai terjun ke lapangan dari 7 kecamatan untuk mendata yang bisa kami jangkau, untuk melengkapi atau menambah data yang sudah ada di Dinas Kebudayaan. Hari ini kan Dinas Kebudayaan lagi memasuk secara online di data kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi data tolong berikan kepada kami
supaya kami tinggal mengcross-check terhadap informasi yang diberikan kepada kami di Dinas Kebudayaan. Kemudian yang kedua, jadi seperti Adinda Zulfikar tadi, legalitas cagar budaya, bahwa kami hari ini lagi mendata semua yang berkaitan dengan cagar budaya, situs yang masuk dalam 10 pokok kebudayaan tadi. Nah, setelah pendataan selesai, maka kita tentukan ada penetapan. Dari hasil penetapan ini, tidak semua yang didata itu, diinventarisir itu, bisa dikategorikan sebagai cagar budaya. Tim ahli yang akan menentukan. Satu contoh, seperti kuburan bawah, karena salah satu untuk menjadi kriteria sebagai cagar budaya itu paling tidak ada 5 poin ya, untuk menjadi perlu diketahui kriteria sebagai cagar budaya. Di samping berusia 50 tahun, dia dapat mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Kemudian yang ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah. Ini paling digarisbawahi, memiliki arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan. Kalau kita merujuk kepada Wawang Krawu yang punya dedikasi perjuangan yang sungguh luar biasa bagi masyarakat Sampelawa, saya kira lagi-lagi yang menentukan itu cagar budaya atau bukan, tim ahli layak menentukan. Kami dari Dinas Kebudayaan mulai bulan 10 ini sudah akan ke lapangan untuk melengkapi data yang belum terupdate sudah 4 tahun terakhir ini. Kemudian yang berikut, berkaitan dengan saya jawab pertanyaan Zulfikar tadi, berkaitan dengan dana, bahwa Dinas Kebudayaan, satu contoh yang menjadi ujung tombaknya Dinas Kebudayaan adalah melalui sanggar, termasuk di dalam Baruga. Hari ini Baruga kita di Buton Selatan ada 24. Yang terbanyak adalah di Sampelawa, itu sebanyak 8 Baruga. Pion-pion inilah yang akan melengkapi kekayaan khasanah budaya Buton Selatan, khususnya di Sampelawa. Nah, oleh karena itu, keberadaan Sampelawa, yang dimana pada hari ini kita melahirkan sudah 1 tahun lebih ini adalah Sanggar Sungkobuso. Itulah salah satu ujung tombak sebagai pelestari budaya yang ada di Buton Selatan. Kenapa namanya kalau ada Sanggar Sungkobuso? Kenapa bukan nama lain? Karena itu salah satu tujuannya adalah supaya semua nama-nama tokoh di Buton Selatan yang mempunyai sejarah yang cukup hebat, kita angkat di permukaan melalui salah satu nama. Sama halnya dengan KUD Pasombalajaya yang hari ini telah diangkat sebagai sebuah nama koperasi untuk mengangkat nama-nama tokoh sejarah kita di Kecamatan Sampelawa. Kemudian yang berikut, bahwa di Buton Selatan memang khusus di Sampelawa, di sini kita ada, paling tidak ada 4 ya, kuburan Syekh Muhammad Kamaluddin, kemudian kuburan Laode Sungkobuso yang kemarin sudah dipagar, kemudian kuburan Wawang Krawu, dan kuburan Laode Daradangu yang ada di Sampelawa Lama ya. Perlu kami sampaikan bahwa untuk keamanan di rumah Wawang Krawu, kami sudah berkoordinasi dengan Kadis Perumahan Ode Asri Putra Sampelawa juga. Sampai tadi siang kami masih diskusi ya. Nah, mungkin timnya dari Dinas Perumahan sudah mengukur untuk perencanaan di rumah Wawa ya. Karena ukuran lokasi di rumah Wawang Krawu telah 22 kali 24 meter ya. Itu luas 22 kali 24 meter. Nah, rencana ini sebenarnya dari tahun 2018 semasa saya menjadi sekretaris Dinas Kebudayaan, tapi lagi-lagi dia putus di ujung jalan. Kenapa? Karena kita Buton Selatan belum mempunyai tim ahli cagar budaya untuk menetapkan terhadap situs-situs sejarah dan situs budaya. Nah, oleh karena itu berikan kesempatan kepada kami untuk berbuat paling tidak 2023 untuk pendaftaran penetapan Dinas Kebudayaan sudah menganggarkan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian berikut, kita perlu berbangga bahwa hari ini Buton Selatan masuk menjadi anggota jaringan Kota Pusaka Indonesia yang ke-75. Nah, kenapa kita masuk di dalamnya? Jadi Sulawesi Tenggara hanya 2, Bau-Bau, dan kita masuk ke 75 dari 76. Kenapa kita masuk?
Setelah mulai diskusi panjang, ternyata Buton Selatan yang membackup terhadap kokohnya Kesultanan Buton. Mari kita coba bedah. Benteng saja yang ada hari ini yang terdata di Dinas Kebudayaan terdapat 33. Belum yang disebutkan oleh Pak Nazarin tadi. Itu belum disebutkan yang didaftar oleh yang disebut Pak Nazir tadi 24 benteng. Dan kan kalau ada data itu tolong berikan kepada kami supaya menjadi kekayaan Hasanah Buton Selatan. Ya, kemudian yang berikut, kalau ada nama benteng atau apa saja yang berkaitan situs budaya, tolong berikan deskripsi. Kendala kami di lapangan atau pada saat kami mengusulkan sebagai satu kesatuan dalam penetapan cagar budaya, terkendala pada deskripsi terhadap toko ataupun nama yang ada dalam persiapan cagar budaya. Oleh karena itu, adik-adik dari SM ini kami sangat berbangga bahwa melalui forum ini atau ada dari mahasiswa ini atau dari forum gerakan mahasiswa Sampulawar Mengajar, tolong bantu kami kalau ada data seperti itu, lengkapi dengan deskripsinya supaya menjadi satu kesatuan untuk memudahkan tim dalam hal penetapan. Karena seperti apa saya katakan tadi, bahwa dia harus mempunyai nilai-nilai yang mempunyai arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, jadi bersama kita Sampulawar, memang kita harus bersatu ya. Dan kita harus selalu memberikan informasi. Jangan sampai informasinya setengah-setengah atau informasinya tidak akurat sehingga akan memberikan dampak pada saat penetapan. Oleh karena itu, saya selaku Kadis Kebudayaan tetap menunggu informasi-informasi dari rekan-rekan semua untuk kelengkapan pendaftaran pencatatan yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan. Kami tetap menunggu, apalagi timnya Dinas Kebudayaan hanya PNS hanya 8 orang untuk dibantu oleh 6 magang. Andaikan tidak ada 6 magang, mungkin kami juga akan kesulitan untuk turun di lapangan. Oleh karena itu, informasi dari kita semua sangat diharapkan untuk menuju Buton Selatan yang kita dambakan, khususnya Sampulawar yang beradat, karena adabu, sehingga dimanapun kita berada, kita harus selalu berbangga bahwa kita lah orang Sampulawar yang punya etika, kapabilitas untuk maju ini bangsa dan negara kita, khususnya di Buton Selatan. Dan sementara demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Kadis Kebudayaan tadi terkait dengan progres yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dalam hal ini perlindungan terhadap lingkungan sejarah. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dalam hal ini, yang selalu berupaya untuk mendorong terhadap perlindungan situs sejarah. Kami dari Gerakan Sampulawar Mengajar sesungguhnya juga mengundang salah seorang narasumber juga, Raden, karena beliau ini hari ini sedang menyusun perjuangan Laut Pasumbalat, dan kami di Gerakan Sampulawar Mengajar berlibat juga dalam membantu para Raden untuk pencarian data-data terkait yang barangkali insya Allah teman-teman buku yang ditulis oleh para Raden yang sedang digencarkan untuk ditambah data-data tentang Laut Pasumbalat sejarah selesaikan, karena ada beberapa hal yang barangkali perlu dilakukan dalam hal ini terkait dengan keabsahan data yang sejarah Laut Pasumbalat di Sampulawar pada umumnya. Jadi saya kira kami juga dan gerakan siap dilibatkan jika ada hal pencarian terhadap data yang barangkali bisa kami berikan sumbangan untuk penelitian kecil juga menyerahkan ke tempat-tempat yang
kami anggap sebagai salah untuk bisa ditelusuri sebagai bagian dari keutuhan sejarah perjuangan nasional. Barangkali itu di kesempatan kita teman-teman yang lain coba ada yang ini untuk menanggapi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dengan sangat baik tadi. Kepada Pak Nazrin yang sudah menyampaikan, saya persilakan. Terima kasih. Untuk kalinya untuk diberikan kepada saya. Untuk sekarang saya bertanya ke Pak jelas ya dan bersama tadi alhamdulillah yang mengenai makam si Kamaludin Wani apakah makam beliau dan beliau dalam itu sumur tua yang ada di pinggir jalan. Saya pikir perlu dimasukkan ke dalam situ budaya untuk ditelaah karena sejarah mencatat bahwa bentuknya kampung karena peninggalan ini yang diberikan oleh Kamaludin. Jadi sebelumnya kan arah kali yang membatas antara Gunung dulu mengalir ke selatan karena beliau ucapkan tongkat sehingga terbentuklah delta yang hari ini menjadi kampung. Jadi itu saya pikir perlu dilestarikan. Ada selain kuburan C juga ada peninggalannya berada di pinggir jalan. Kemudian selanjutnya mengenai cerita rakyat. Saya pikir perlu dikembangkan oleh penulis lokal untuk menceritakan kembali cerita apa yang ada di Sampelawa atau pada umumnya Bukit Selatan untuk dibukukan. Kalau kemarin saya di mereka berhasil membuat cerita rakyat meskipun berupa legenda atau saya pikir perlu belum ada pembentukan kebenarannya minimal telah diberikan gambaran bagaimana perjuangan mereka termasuk penulisan misalkan sejarah laut sejarah Kamaludin disebut di Garantanu ataupun yang lain sifat lokal di desa atau di kelurahan yang ada di khususnya di Sampelawa. Untuk mengenai data 24 yang saya sebutkan tadi, data itu saya juga masih menarik paparan Alirman waktu itu di gedung Tuani saat itu punya pertemuan langsung yang dilakukan oleh GSM itu disebutkan sampai menceritakan bahwa beliau langsung di lapangan betul keberadaan gunung tersebut. Jadi nanti mohon dalam pembukaan dari GSM untuk mengadakan pilar bagaimana pencarian lokasi-lokasi benteng tersebut supaya dijadikan sebagai data kepada pemerintah Kota Selatan. Kemudian di jika ada musrembang atau bentukan ya juga salah satunya peninggalan situs budaya khususnya makam C dan peninggalan C karena ini pesanan khusus dari ya tanda kutip kita bilang dari Wawon Kanau. Beliau kalau bertemu di dalam area kebetulan selalu diminta juga untuk memperhatikan makam C. Demikian mungkin yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sebelum salib. iya Pak. Iya Pak. Jadi semua teman-teman yang lain, jadi Pak Nazrin, kalau umpamanya ada deskripsi berkaitan dengan Tun Muhammad Kamaludin, termasuk sumur tua, berikan kami deskripsi ya. Yang kami tahu hari ini terhadap ketokohan Syekh Tun Muhammad Kamaludin, yang konon ceritanya raja dari Malaysia. Kalau ada deskripsi yang kami tahu hari ini hanya baru sebatas bahwa dulu jembatan Bontot mengarah ke arah selatan di depannya kantor camat. Karena ilmunya beliau melalui tongkatnya, Pak Polri langsung menuju ke area seperti pada hari ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengangkat citra dua tokoh besar ini, kami dari Dinas Kebudayaan pada saat nanti Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia pada tanggal 1 sampai 5 November di Palembang, kami mengusung sinopsis dua tokoh, yaitu Syekh Tun Muhammad Kamaludin dan Syekh Abdul Wahid Al-Fatani. Kenapa kami angkat ini? Karena ini menjadi legenda-legenda atau tokoh besar yang diketahui oleh mancanegara. Karena ini Syekh Al-Fatani sudah berada tokoh-tokoh dari luar, termasuk Syekh Muhammad Kamaludin dari Malaysia. Ini kan kami coba angkat karena pertemuan dari 76 kabupaten kota se-Indonesia itu enak terjual untuk mengangkat terhadap bahwa Syekh Muhammad Kamaludin, raja dari Malaysia, ada di Sampulawa. Ini adalah acara terletak dalam promo untuk pariwisata ini. Untuk pemanfaatan, ternyata kuburan itu bisa bermanfaat untuk pengembangan kreativitas bagi kesejahteraan masyarakat. Itu yang kita coba angkat nanti pada saat Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Palembang tanggal 1 sampai tanggal 5 November 2022 ini. Demikian Pak Nazrin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan. Saya kira dia sangat banyak hal yang disampaikan dan tentu menunjuk keterlibatan kita seluruhnya untuk membantu kerja-kerja pemerintah dalam hal ini. Barangkali ada data-data yang bisa kita beri, ada data-data yang bisa kita kumpulkan, bisa diajukan atau untuk bisa diberikan kepada Dinas Kebudayaan untuk menindaklanjuti yang bisa dilakukan dengan terhadap situs sejarah. Selanjutnya saya kira masih bisa satu atau dua yang saya beri kesempatan kepada teman-teman. Barangkali ada hal yang masih disampaikan kepada seluruh peserta webinar. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, jika sudah tidak ada, barangkali sebelum kita menutup diskusi pada kesempatan malam hari ini, saya minta kesediaan dari founder Gerakan Sampulawa Mengajar untuk memberikan beberapa tanggapan atau beberapa masukan pikiran-pikiran pokok terhadap webinar kita pada kesempatan malam hari ini yang berhubungan tentang perlindungan situs sejarah atau dalam hal ini rencana pembubaran makam Gawang Karawi yang kita inisiatifkan bersama. Kepada saudara Insan Al-Arif, barangkali sebagai founder GSM saya beri waktu. Atau barangkali ada teman-teman yang lain yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Sekali lagi kepada saudara Insan Al-Arif, founder GSM yang hadir juga pada kesempatan malam hari ini, barangkali bisa menunjukkan beberapa hal yang saya kira juga perlu kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
pada malam ini terkait renovasi pagar area makam Wawang Karau itu, seperti yang disampaikan oleh inisiator-inisiator tadi, kami berdiskusi dan kemudian saya dengan sedikit pengetahuan yang saya punya, sehingga kemudian kita gambar itu pagar itu, sudah kita gambar, sudah diukur kemarin, kita sudah berkolaborasi dengan adik-adik yang anak-anak SMA, anak-anak GSM, kader-kader GSM yang SMA, kemudian mereka mengukur dan memberikan datanya kepada saya, dan telah saya gambar, dan kemudian telah juga saya hitung anggarannya. Kemarin itu kalau kita pakai anggaran-anggaran standar-standar PU, misalnya itu 370-an juta. Nah, namun kita diskusi lagi karena ini Nawa itu awalnya itu adalah jalan sendiri begitu, baik itu keturunannya dari darah atau dari sanatnya, karena Wawang Karau kita tahu bukan adalah milik keluarga tetapi milik seluruh warga Buton ketika itu, karena biar bagaimanapun dari peristiwa seperti sejarah yang telah ditertulis, tanpa Wawang Karau itu tidak mungkin ada kita hari ini, karena ketika itu Putra Kebodiannya sudah mau menyerahkan Tanah Buton ke Sultan Ternate. Jadi tanpa perjuangan beliau, kalau tidak kita hari ini tidak ada. Jadi bagi saya pribadi, Wawang Karau itu adalah bukan milik keluarga, bukan milik hanya darah yang punya darah untuk dengan kepada beliau, tetapi milik kita bersama warga Buton, karena dia adalah pahlawan negeri Buton ketika itu. Jadi anggaran untuk terendahnya itu sekitar 157 juta. Nah, jadi kemudian barangkali saya juga ingin menyampaikan bahwa kami sadar bahwa sebelum masuk kepada karya, kami harus menyusun narasi-narasi. Jadi narasi-narasi yang kami mulai angkat, mulai dari mengangkat sejarah-sejarah Sampolawa yang kita harus akui bahwa barangkali orang-orang di Bau-Bau tahu atau di luar Sampolawa tahu, tetapi di dalam Sampolawa sendiri sejarah itu terkubur. Nah, itu kita harus akui, karena saya sudah berdiskusi dengan banyak orang tua, mereka bahkan hanya sepotong-sepotong, padahal usianya jauh melampaui kami yang anak-anak muda ini. Nah, berarti saya menarik kesimpulan dan melihat dari berbagai percakapan dan diskusi itu, ternyata sejarah kita tidak diketahui khalayak banyak. Jadi saya mendeteksi wajar kalau terjadi krisis identitas, karena sekali lagi berulang kali saya sampaikan di webinar-webinar sebelumnya, untuk menghancurkan sebuah negeri itu tidak usah panjang lebar, minuman-minuman keras atau narkoba itu terlalu canggih, tetapi buat saja daerah itu tidak mengetahui kearifan lokalnya, tidak mengetahui sidik jarinya, secara otomatis negeri itu tidak akan mengetahui jalan seperti yang disampaikan oleh Budayawan Buton juga. Kalau kita bisa berujung pada jaga diri, itu barangkali ajaran-ajaran yang nanti bermuara ke sana dari ketidaktahuan terkait identitas diri itu. Kemudian berkaitan dengan Syekh Kamaluddin tadi, saya melihat di sini ada barangkali ini analisis ya, bisa benar bisa salah, terkait dampak yang ditimbulkan oleh saya katakan primordialisme. Sekali lagi, misalnya Wawang Karau, Wawa Ombo, yang mana itu adalah sepupu satu kalinya, di mana dia itu adalah panglima perangnya Wawang Karau, misalnya kemudian Tuani, Syekh Kamaluddin tadi, itu bukan milik keluarga-keluarga. Hari ini saya mendeteksi itu yang terjadi, bahwa kita bicara Tuani itu bicara orang Bonto saja, kita bicara Sungkow Busu itu milik Katilumbu saja, bicara Wawang Karau milik orang Jaya Bakti saja, bicara Wawa Ombo itu milik orang-orang yang bersanad dengan Wawa Ombo saja. Jadi itu yang saya mendeteksi diam-diam ternyata menyusup ke dalam benak kita,
Misalnya begini, sehingga saya setelah mencari keresahan, saya mendapat di mana mereka saling bertukar ilmu, saling sharing, dan kemudian tiba pada sebuah pernyataan yang mungkin generasi harus tahu pernyataan ini. Dia bilang bahwa Sampulawa ini akan tetap jaya jika anak turunan misalnya dari Tuani, ini perjanjian antara Tuani dengan Wangkarau. Jadi mereka bilang kita akan tetap jaya dan Turunanta akan tetap besar jika mereka ini tidak saling bertengkar. Jadi saya dengan kesimpulan seperti itu, kita lihat sekarang ya yang terjadi seperti ini, dan kita lihat juga kita saling mengklaim kami lebih tua loh, tidak, kita ini lebih sakti, bertengkar soal-soal yang begituan. Tidak ada itu semacam puangkang kataka begitu, sejenis itu. Selalu kita berdebat, kita yang paling sakti, kita yang paling kuat. Nah, ternyata perjanjian tadi sekali lagi Sekamaludin Mongkorau katakan bahwa kita akan tetap besar, dan terkecuali anak-anak Teni dan Turunanta semua kita saling baku akur. Dan otomatis kalau kita tidak tahu apakah kita tidak besar saat ini, yang otomatis juga berarti kita tidak akur. Ada saling primodalismenya kuat. Itu pendapat beberapa juga para dosen juga, hasil diskusi juga dia berkatakan seperti itu. Mungkin itu saja Pak Ketua. Saya tunggu di kita pembentukan panitia nanti untuk renovasi pagar area makam itu. Baik, terima kasih atas beberapa masukan, beberapa tanggapan yang disampaikan oleh Insan Arif selaku founder GSM pada kesempatan malam hari ini turut bergabung dalam webinar. Masih ada yang mengangkat tangan, saya beri kesempatan terlebih dahulu sebelum kita benar-benar menutup kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Pak Nazri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk yang ketiga kalinya. Ini langsung ke Pak Hairudin. Mungkin Pak Kadis, silakan. Ada agenda bahwa akan membahas mengenai Sekamaludin maupun baru. Tadi Pak mungkin mikrofonnya bisa dimatikan terlebih dahulu. Mungkin saya langsung komunikasi langsung dengan Pak Kadis ini. Yang pertama, silsilah. Apakah runut silsilah Sekamaludin ataupun Syedul Wahid sudah lengkap? Dua-duanya belum ada kantor. Termasuk pribadi juga belum ada. Belum ada. Jadi untuk silsilah umum Syedul Wahid kan ada di martabat 7, itu tertulis juga susunannya. Kakek beliau kan di dalam martabat 7 itu saudara dengan kakak atau Siti Fatimah bukan Musarifatul Izzati al-Fakri. Itu silsilahnya kemudian dia bersambung di silsilah Kesultanan Brunei, yaitu di anak dari Muhammad Ali Idrus itu menjabat di Brunei dan diakui silsilahnya. Kemudian itu silsilah Tuan Guru. Saya rancang Ka'bah akan cerita bahwa putra dari Sultan ke-7 Saparagao sempat, yaitu yang dikenal dengan Kabela atau Muhammad Abu Badui, ini sempat menikah di Johor. Kemudian anak mereka itu dicurigai sebagai putra mahkota, turunannya sebagai putra mahkota. Apakah Tuani atau Sekamaludin ini merupakan cucu dari putra mahkota yang hasil dari perkawinan antara
apakah benar adanya putra atau putra mahkota dari Kesultanan Johor sempat meninggalkan Johor menuju ke Tanah Buton? Sangkut pautnya yaitu ketika Syekh Kamaluddin tiba di Tanah Buton, konon ceritanya bahwa beliau setelah mencoba ilmu-ilmu kebatinan yang ada di Tanah Buton, tidak ada yang menyerupai beliau saat itu atau Syekh Kamaluddin. Hanya ketika tiba di Sampelawa, itu kurang lebih ada Wawang Karawu atau Lodida Sombala, beliau juga kaget, kok ada yang seperti ilmu yang saya bawa gitu. Sehingga terjadi pertautan yang diceritakan tadi Pak Arif tadi, terjadi pertautan antara ilmu. Kalau dari sanad, kalau untuk saya mereka sepertinya sepupu dua kali, karena saya juga agak bertanya kenapa Serangse harus meninggal di Sampelawa jika beliau tidak memiliki pertautan darah dengan Sampelawa. Seperti itu. Nah, ini cerita ini, di sini saya sudah sempat cerita juga dengan pemuda-pemuda di Bonto. Ya, kita masih mencari pembenaran atau kebenaran cerita ini. Kalau tadi untuk Syekh Abdul Wahid di kitab Martabat 7 di Beliau ada silsilahnya, itu tersambung dengan Muhammad Idrus. Kemudian dari Brunei sudah paparkan juga bahwa mereka nenek atau kakeknya mereka adalah Muhammad Idrus, sepupu satu kali dengan awak kakak Musa Rifatul Izati Al-Fakri. Jadi saya pikir perlu mungkin anggap saja silsilah yang masih diragukan nanti dipaparkan di pertemuan itu. Saya kira begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu ya. Baik, Jadi gini Pak Nazul, terima kasih atas informasi awal. Memang saya selaku Kadis Kebudayaan pada saat melaporkan berkaitan dengan kesiapan ke Palembang, saya sudah ancang-ancang dan merancang untuk membuat sinopsis yang berkaitan dengan tokoh-tokoh besar yang ada di luar Indonesia, seperti Syekh Muhammad Kamaluddin dan Syekh Abdul Wahid. Yang menjadi kendala hari ini, kalau Syekh Abdul Wahid ini kan sudah sinopsis sudah lengkap, tinggal Syekh Muhammad Kamaluddin ini yang saya masih mencari referensi untuk menguatkan pada saat pembatasan, termasuk dari silsilah tadi, karena ini ada kadang juga dari Malaysia, kadang dari Brunei. Ini di lain sisi ada menyebut Brunei, di lain sisi ada menyebut Malaysia. Ini tak cross-check ya. Kalau Muhammad kalian raja di raja, kalau ada salah maknanya nih, raja di raja. Mungkin apakah Brunei memang ada pertalian yang sangat erat antara Brunei dengan Malaysia termasuk Indonesia. Nah, sehingga kalau kita merujuk pada silsilah tadi yang telah diberikan gambaran oleh Pak Nazim tadi, ya mungkin Takbelah atau ada Ahmad Badru yang sebenarnya di Kampa itu, yang adalah Pak Enko. Ini jelas kita harus merujuk dari kronologis waktu ini untuk mencocokkan tahun berapa keberadaan Pak Sumbala dan berapa keberadaan Syekh Muhammad Kamaluddin. Sehingga dari kronologis waktu itu, apakah mereka ini satu angkatan atau beda angkatan atau jauh sekali angkatannya, ini harus dicocokkan dari sisi masalah tahun. Saya kira untuk sementara demikian. Keempat, harapkan Pak Nazrin nanti bisa ambil WA saya kalau ada informasi berkaitan deskripsi kedua tokoh itu, Syekh Muhammad Kamaluddin. Namun bisa melalui WA saja kita berkomunikasi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih atas saya kira sudah sangat banyak informasi yang diberikan oleh Kadis Kebudayaan. Kami sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi atas hal-hal yang sudah disampaikan. Tentunya menjadi satu
khazanah keilmuan bagi kita semua dalam Sampolawa, dan hal-hal yang sudah dilakukan atau progres yang sudah dilakukan oleh Kadis Kebudayaan. Tentu kami berharap bahwa kedepannya pada seluruh sejarah dalam hal ini yang ada di Buton Selatan atau khususnya di Sampolawa bisa ada progres yang sangat baik, yang tentu kami generasi Sampolawa sangat mengharapkan, dan kami sekali lagi dari Gerakan Sampolawa mengajak atau bahkan seluruh masyarakat Sampolawa siap dilibatkan jika ada hal-hal yang baik itu berupa data-data tambahan yang mungkin bisa kami berikan, atau hal-hal lain yang bisa kami bantu lah, baik dari segi tenaga ataupun hal lainnya terhadap pencarian terhadap situs-situs sejarah dan data-data yang penting untuk bisa diberikan sebagai tambahan masukan data yang ada di Dinas Kebudayaan. Selanjutnya yang ingin juga saya sampaikan sebelum saya menutup kegiatan pada kesempatan malam hari ini, saya kira kita sudah sampai di pukul 20 kurang 6 menit lagi, 20.00. Saya kira webinar pada kesempatan malam hari ini bukan yang terakhir kalinya. Tentu ada hal-hal yang akan kita lanjutkan, langkah-langkah konkret yang perlu kita lakukan, berkolaborasi seperti yang disampaikan oleh Camat Sampolawa tadi, mengajak kepada kita seluruhnya untuk berkolaborasi. Selanjutnya tindak lanjut dari kegiatan ini, kami dari Gerakan Sampolawa mengajak sebenarnya sudah menyusun beberapa hal penting yang insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengajak seluruh pihak-pihak terkait dalam hal ini, pemerintahan atau Dinas Kebudayaan, kecamatan, dan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerhati-pemerhati situs sejarah untuk kami berinisiatif untuk melakukan rapat pembentukan kepanitiaan terhadap rencana kita semua, pemugaran makam gajah. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan seluruh pihak terlibat. Tentu kami akan terus berkomunikasi dengan Dinas Kebudayaan, Camat Sampolawa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Semoga hal-hal semacam ini bisa terus kita galangkan, bisa terus kita lanjutkan demi perlindungan terhadap situs-situs sejarah yang ada di Sampolawa. Barangkali saya kira itu saja webinar kita pada kesempatan malam hari ini, tanpa mengurangi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Saya kira kita sudah sampai pada waktu yang tepat untuk menutup webinar pada malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili teman-teman dari Gerakan Sampolawa